Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pelajaran matematika wajib untuk kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan yang keempat kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah himpunan titik-titik dalam bidang kartesius yang memenuhi semua pertidaksamaan linear dalam sistem tersebut. Artinya, daerah himpunan penyelesaian merupakan irisan daerah himpunan-himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk mempermudah kita akan bahas contohnya. Langsung aja. Di sini kalian suruh menentukan suruh menggambarkan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 5, dan x tambah y lebih dari 15. Tapi pada kesempatan kali ini, untuk pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua, Ana nggak cari daerah himpunan penyelesaiannya. Nanti Ana akan jelaskan di akhir ya. Yang kita akan cari itu hanya pertidaksamaan atau daerah pertidaksamaan, daerah himpunan pertidaksamaan ketiga dan keempat. Oke? Perhatikan. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, di sini kan nilai x-nya lebih dari sama dengan 5. Ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Untuk menggambarkan daerah himpunan pertidaksamaan linear, tanda pertidaksamaannya ini kalian rubah menjadi sama dengan. Nah, berarti di sini nanti letak titik koordinatnya itu berada di x sama dengan 5. Nah, karena di soal dituliskan nilai x lebih dari sama dengan 5, maka nanti daerah himpunan penyelesaian yang akan diarsir itu dimulai dari 5, kemudian angka 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kenapa? Ana udah jelaskan ya di minggu lalu. Di sini ada tanda sama dengan, maka nilai x-nya itu dimulai dari angka yang dituliskan. Ini termasuk ke dalam nilai x, yaitu 5. Kemudian dia minta nilai x-nya lebih dari sama dengan 5. Berarti angkanya makin besar dari 5 ya. Nah, kemudian di sini kita gambarkan. Kita cari dulu ya untuk pertidaksamaan yang keempat, nilai x tambah y lebih dari 15. Nah, untuk menggambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ini juga sudah dijelaskan minggu lalu. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jika mau menentukan titik potong terhadap sumbu y, kita harus mensubstitusikan nilai x dengan 0. Tapi sebenarnya nggak mesti 0 ya, boleh angka berapapun selain 0 juga boleh. Tapi kenapa anak ambilnya 0 dan kebanyakan angka 0, 0,0 anak pakai? Karena supaya untuk mempermudah perhitungan saja. Kalau kamu mau angka lain itu boleh-boleh aja. Nah, x sama dengan 0 ini disubstitusi ke pertidaksamaan yang keempat. Tapi ingat, untuk mensubstitusi ketika mau mencari titik koordinat, tanda pertidaksamaannya ini kalian harus rubah menjadi sama dengan. Kemudian nilai x-nya diganti 0 ya. Y-nya tetap sama dengan 15 juga tetap. Jadi 0 tambah y sama dengan y. Y-nya 15. Jadi koordinat yang kita dapat adalah x, y. X-nya 0, y-nya 15. Oke, yang kedua kita menentukan titik potong terhadap sumbu x. Ketika menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka kita harus mensubstitusi nilai y dengan berapapun, lagi-lagi berapapun. Di sini ambilnya 0. Jadi nilai x-nya tetap, y-nya kalian gantikan dengan 0, sama dengan 15. X tambah 0, hasilnya x, 15-nya turun. Jadi koordinatnya adalah 15, x-nya dulu, y, 0. Jadi 15,0. Nah, sekarang kita mulai menggambar daerah himpunan penyelesaiannya di dalam bidang kartesius. Mendatar sumbu x vertikal sumbu y, dan Ana pakai skala 5 di sini karena tadi kan kita sudah lihat ya, angkanya yang kebanyakan kita dapatkan itu adalah angka-angka kelipatan 5, 15 dan seterusnya. Jadi Ana langsung aja pakai skalanya 5. Nah, yang pertama kita gambarkan adalah pertidaksamaan yang ketiga. Untuk pertidaksamaan yang ketiga itu bentuknya adalah x lebih dari sama dengan 5. Titik koordinat yang kita dapatkan adalah tadi apa? Ya, x sama dengan 5 ya. Berarti titiknya kita buat di sini. Di sumbu x di angka 5. Ente buatin titik koordinat, kemudian dari titik ini kamu tarik sejajar sumbu y. Garisnya
tidak putus-putus karena tadi pada ketidaksamaannya dituliskan X lebih dari sama dengan, berarti harus terus lurus ya, nggak putus-putus. Nah, daerah himpunan penyelesaian kemana? Ke sebelah kanan karena dia minta X lebih dari sama dengan 5 lebih dari, berarti angkanya yang termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian adanya di sebelah kanan. Terus ini sebelah kanannya terus ya sampai tak terhingga ke kanan. Kemudian daerah X lebih dari sama dengan 5 itu sebenarnya daerahnya adanya di atas sampai ke bawah sini semuanya, terus nih garisnya terus sampai ke bawah, tapi nggak muat. Selain nggak muat juga tadi kalau kalian ingat dan yang Ana jelasin tadi kenapa pertidaksamaan pertama dan kedua Ana nggak gambarkan, karena itu di sini pada pertidaksamaan pertama kan dituliskan nilai X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu adanya di sebelah kanan. Oke. Dan pertidaksamaan yang kedua adalah Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 kan angka-angkanya ada di atas sini, bukan di bawah ya. Maka arsirannya Ana batas sini sampai sini aja, nggak sampai ke bawah-bawah sini. Kenapa? Karena tadi pada pertidaksamaan yang kedua diminta daerah himpunan penyelesaiannya terletak di Y lebih dari sama dengan 0, artinya di atas aja. Arsirannya nggak usah sampai ke bawah. Oke? Nah, sekarang kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang keempat. Perhatikan tabel ini ya. Tabel titik potongnya untuk mengingat kembali Ana tuliskan lagi nih. Koordinat pertama untuk pertidaksamaan yang keempat tadi kita dapatkan 0,15 dan koordinat kedua adalah 15,0. Kita letakkan titik koordinat 0,15 adanya di sini. Nah, ini 0,15 dan 15,0 adanya di bawah. Kita hubungkan, garisnya akan putus-putus karena tadi pertidaksamaannya adalah X ditambah Y lebih dari, tanpa sama dengan ya, karena nggak ada sama dengannya berarti garisnya putus-putus. Nah, daerahnya kemana? Adanya di atas garis atau di bawah garis? Perhatikan nih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, jika pertidaksamaannya terdiri dari dua variabel, berarti kalian harus melalui tahap uji titik ini. Nah, cara menguji titiknya, ambil sembarang titik berapapun boleh, kecuali titik-titik yang terletak pada garis yang kita mau cari daerah himpunan penyelesaiannya. Dan Ana ambil lagi-lagi angkanya adalah 0,0. Karena apa? Supaya mempermudah perhitungan. Titik 0,0. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0, tinggal digantikan aja ya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 lebih dari 15, turun aja terus ya. 0 lebih dari 15, kan ini pernyataan yang bernilai salah. Salah dong, 0 itu nggak mungkin lebih dari 15 ya. Nah, karena pernyataan ini bernilai salah dan 0,0 di sini letaknya, maka titik 0,0 ini tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Karena dia tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian, maka arsirannya akan menjauhi titik 0,0. Arsirannya kemana? Ke atas garis. Nah, di atas garis ini. Inilah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X plus Y lebih dari 15. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gambarnya itu arsirannya cuma sepotong sampai dibatasin X sama Y. Tadi Ana udah jelasin ya. Karena pada pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua itu dibatasi daerah himpunannya hanya terletak di sebelah kanan bagian atas atau di kuadran 1 saja. Jadi dia nggak boleh nih lebih-lebih dari sana. Ini sebenarnya bisa ditarik sampai sini masih bisa ya, cuman nggak melebihi sumbu Y, ke atas sana nggak termasuk. Juga tidak melebihi sumbu X di bawah sini, karena dia dibatasin nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau kamu perhatikan nih, ini kena arsiran ya, di sini ada arsiran untuk nilai X dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sini ada 4 daerah, kalau kamu perhatikan di sini. Ini daerah pertama, daerah himpunan penyelesaian yang pertama untuk keempat pertidaksamaan yang tadi kita cari. Ini daerah keduanya. Ini daerah ketiga.
dan di sini daerah keempat. Nah, dari 4 daerah himpunan penyelesaian kita dapatkan ini, yang beririsan terhadap daerah keempat pertidaksamaan yang kita cari yang mana? Yang beririsan lah, pokoknya yang semuanya kena daerahnya tuh. Kalau ini kan hanya terarsir oleh pertidaksamaan X plus Y lebih dari 15 ya, cuma warna hijau aja. Kalau yang ini daerahnya cuma diarsir atau kena arsiran untuk X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang ini hanya kena arsiran untuk daerah himpunan penyelesaian berapa? X lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan yang keempat ini kena semua. Dia kena arsiran untuk pertidaksamaan X plus Y lebih dari 15. Dia juga kena arsiran untuk daerah himpunan penyelesaian X lebih dari sama dengan 0. Dan sini kesimpulannya tulisan aja nih. Daerah 4 ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan semua ini. Karena pada daerah keempat ini terjadi irisan arsiran dari keempat sistem pertidaksamaan yang sudah kita cari. Oke. Jadi tadi di mana daerah himpunan penyelesaian sistem ini? Daerah himpunan penyelesaian terletak di daerah keempat, di sini letaknya. Oke. Kalau belum paham silahkan diulang lagi nanti videonya, kita bahas contoh selanjutnya. Di sini kalian dijelaskan ya, daerah yang diarsir di bawah ini, daerah yang diarsir warna oranye ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini kalian disuruh tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Artinya, kalau tadi ada pertidaksamaannya kalian disuruh cari gambarnya, kalau sekarang kebalikannya. Ada gambarnya, pertidaksamaannya yang disuruh cari. Oke. Intinya kalian carilah sistem pertidaksamaannya. Caranya pertama kita gambar lagi nih ya. Soal yang tadi, di sini tahapan pertama, kalau kalian perhatikan nih, ini sumbu X sama sumbu Y-nya. Kan ini sudah tetap ya, sumbu-sumbu yang terletak dalam bidang koordinat kartesius ya. Oke, selanjutnya di sini kalian perhatikan yang warna ungu, garis putus-putus warna ungu ini adalah garis pertama yang akan kita cari sistem pertidaksamaannya, karena dia paling mudah. Karena garis ini hanya memotong satu sumbu aja, yaitu sumbu X. Paling mudah dicari. Utamakan cari pertidaksamaan yang hanya memotong di satu sumbu. Oke, pertidaksamaan yang kedua yang kita akan cari, terserah nih mau oranye atau hijau boleh, tapi nurut aja ya. Di sini misalnya garis B yang akan kita cari yang kedua nanti, kemudian garis C yang akan kita cari pertidaksamaannya yang ketiga. Nah, tahapan pertama kalau kita pisahkan gambarnya nih, ini bidang kartesiusnya X dan Y. Garis ungunya ini kita pisahkan, arsirannya yang warna orange ini kan cuma sedikit ya kalau di gambar aslinya. Tapi sebenarnya itu enggak cuma segini. Yaitu arsirannya luas. Arsiran terletak di sebelah kanan garis. Aslinya seperti ini kalau dipisahin. Oke. Gambar yang kedua, untuk garis B, arsirannya kalian lihat nih. Arsiran warna orange-nya itu ada di bawah garis B, garis warna merah. Nah, kalau digambar aslinya seperti ini. Arsirannya terletak di bawah garis yang merah, banyak seluruhnya sampai titik 0,0. Oke, yang ketiga, garis C, arsirannya lihat ada di atas garis warna hijau, maka ketika dipisahkan juga akan terletak di atas garis warna hijau dan luas ya sampai ke atas, tapi tidak melebihi sumbu Y dan X. Ini kalau dipisah. Nah, sekarang kita cari satu-satu dari gambar yang pertama atau garis A. Pada garis A, kalau kalian perhatikan, ini garis warna ungu itu terletak, titik koordinatnya terletak di angka 2. Oke, atau memotong angka 2. Karena dia sejajar sumbu Y, maka variabelnya kebalikannya ya. Pertidaksamaan linear untuk garis A adalah
X lebih dari 2. Kenapa X? Karena garisnya memotong angka 2 di sumbu X. Oke. Kenapa nggak ada sama dengannya? Karena garisnya putus-putus. Dan selanjutnya, kenapa lebih dari tandanya? Karena arsirannya terletak di sebelah kanan garis, atau arsirannya makin ke kanan melebihi angka berapa nih? 2. Nah, maka dia di sini tandanya adalah lebih dari. Oke, pertidaksamaan linear untuk yang pertama, garis yang pertama kita sudah dapatkan. Sekarang kita cari pertidaksamaan linear untuk garis yang kedua. Untuk garis yang kedua, perhatikan ini. Karena dia terletak atau memotong di 2 sumbu, cara yang paling mudahnya ya, Ana nggak gunakan cara runtun atau cara yang seharusnya kalian gunakan, tapi cara langsung aja. Untuk membuat pertidaksamaan linear garis B, kalian tinggal silangkan. Jadi angka yang terletak pada sumbu Y ini kalian pasangkan dengan sumbu lawannya, yaitu X. Jadi 9X ya, ini kan angkanya plus 9X. Oke. Kemudian ini 6, pasangkan dengan sumbu lawannya plus 6Y. Nah, 9X plus 6Y, tapi tanda plus nggak usah ditulis di depan, kalau di tengah boleh. Jadi 9X plus 6Y. Titik-titiknya kosongin aja dulu. Nah, 56-nya dari mana? 56-nya ini adalah hasil perkalian dari 9 kali 6. 9 kali 6, 56. Sampai sini paham ya? Tinggal dibalik aja. 9X tambah 6Y. Nah, kemudian, sekarang kita tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya. Angka-angkanya sudah dapat, tinggal kita cari tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan linearnya kita cari dengan cara menguji titik. Sama kayak tadi, uji titik kita ambil koordinat berapa? 0,0. Kita substitusi kebersamaan yang tadi kita dapetin. Kita gantikan ya, 9X tambah 6Y, 56, kita tulis ulang. 9 dikali 0, X nya ganti 0, Y nya diganti 0, di sini 56. 9 kali 0 hasilnya 0, 6 kali 0 juga 0, jadi 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. 0,56. Nah, sekarang kita lihat nih, tandanya gimana sih? Perhatikan ya, yang kita ambil titik ujinya adalah 0,0. Titik 0,0 kan terletak di sini. Nah, di sini ya. Kalau kalian lihat nih, titik yang warna biru ini, 0,0 ini, dia termasuk gak? Atau termasuk daerah atau titik koordinat yang kena arsiran ini gak? Kalau kelihatannya sih enggak ya, cuman ini aslinya kena ya, 0,0 ini, cuma gambar arsirannya kepotong sini, enggak sampai sumbu nih, harusnya sampai mendekatin. Jadi intinya apa nih? Pokoknya di sini titik 0,0 ini adalah titik yang terkena daerah arsiran, karena arsirannya ini kan di bawah garis. Aslinya arsirannya itu ke bawah terus nih, ke bawah terus semuanya. Jadi 0,0 ini masuk. Nah, karena dia termasuk titik yang terletak pada daerah arsiran, maka pernyataan yang harus kita buat adalah bernilai benar. Supaya dia bernilai benar, maka tanda pertidaksamaannya harus kurang dari. Jadi supaya benar, 0 itu harus kurang dari 56. Nah, jadi kita dapat nih, tandanya adalah kurang dari, tinggal kita masukkan. Jadi intinya pertidaksamaan linear untuk garis B adalah 9X tambah 6Y kurang dari 56. Kurang darinya dari sini ya. Oh iya, yang perlu kalian ingat lagi di sini, kalau angka-angkanya masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Kalau 96 sama 56 ini masih bisa dibagi nggak? Kalau dibagi 2 kan nggak bisa ya, dibagi 3 pun nggak bisa. Jadi ini udah paling sederhana. Jadi misalnya angkanya masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Karena nanti pada jawaban soal itu diminta bentuk yang paling sederhana. Oke, garis yang ketiga. Tuh, garis yang ketiga sama aja langkahnya dengan garis yang kedua tadi, garis B. Pertama, pertidaksamaan linear garis C. Kita buat angkanya, dibalik lagi ya.
yang Y dipasangkan dengan X. Jadi 3X ditambah 6Y titik-titik 18. Dari mana 18-nya? Ya, dari hasil perkalian 3 dikalikan 6. 3 kali 6, 18. Setelah ini kita apakan? Cari tanda pertidaksamaannya. Dengan cara apa? Uji titik. Koordinatnya berapa? 0,0. Kalian substitusi ke persamaan yang tadi. Jadi 3 kali 0 tambah 6 kali 0 hasil 18. Setelah dihitung 0 tambah 0 ya 0. 0 dibandingkan dengan 18. Nah sekarang perhatikan titiknya. Titik 0,0 alias titik uji ini kan letaknya di sini. Nah ini 0,0 ini menurut kalian dia termasuk titik yang kena daerah arsiran enggak? Enggak ya, kalau kalian lihat nih arsirannya aja jauh banget, dia adanya di atas garis, nggak mungkin dia nyampe ke sini kan. Ini berarti titiknya nggak termasuk daerah arsiran. Karena dia tidak termasuk daerah arsiran, maka ketika dibandingkan pernyataannya harus bernilai salah. Nah supaya salah gimana tandanya? Supaya salah tandanya harus lebih dari, jadi 0 lebih dari 18. Ini kan salah nih tandanya. Nah kemudian kenapa ada sama dengan? Ya karena garisnya nggak putus-putus, garisnya lurus aja, jadi ada sama dengannya. Jadi kesimpulannya pertidaksamaan linear untuk garis C adalah 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan 18. Oke. Nah di sini kesimpulannya lagi, untuk pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari gambar ini, yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini ngikut aja terus ya, karena kan kalian lihat sendiri nih, gambarnya terletak di bagian kanan, bagian atas, di sebelah kanan bagian atas atau di kuadran 1, dan ini selalu ikut kalau gambarnya adanya di sini. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah X lebih dari 2 untuk garis yang ungu, 9X plus 6Y kurang dari 56 untuk garis yang berwarna merah. Dan pertidaksamaan yang kelima yang terakhir adalah 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan 18 untuk garis yang warna hijau. Nah di sini Anda belum menyederhanakan ya, seharusnya dia diganti dengan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan berapa? 6, karena semuanya bisa dibagi dengan 3. Kalian menuliskan seperti ini pada saat soal esai sih boleh, tapi nanti pada saat soal PG jawaban seperti ini tidak ada angka atau pertidaksamaan yang di bawah itu bakal dituliskan menjadi X dibagi 3 semua ya, X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Oke. Fahimtunna? Ya selesai ya pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.